Orang yang seringkali teriak-teriak Wahabi, Wahabi, itu nggak jauh dari tiga jenis manusia. Yang pertama adalah dari golongan orang-orang Syiah. Ya, karena memang tuduhan Wahabi ini berasal dari mereka, orang-orang Syiah, yang mereka memang nggak suka ketika orang Islam benar-benar tahu kemurnian Islam, maka Syiah akan terancam. Maka sukseslah tuduhan dan fitnah yang mereka buat untuk menyebarnya isu Wahabi ini. Yang kedua adalah dari golongan orang-orang awam. Ya, tentunya mereka yang kurang ilmunya, nggak tahu apa-apa, mudah sekali terprovokasi, mudah sekali ditipu, mudah sekali bahkan dibodohi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Siapa itu orang-orang yang punya kepentingan? Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang punya kepentingan itu tadi, yaitu orang-orang yang berilmu sebenarnya. Dia punya ilmu, dia diakui sebagai sosok ustadz, sebagai sosok kiai bahkan, atau ya yang bergerak di bidang politik. Tapi mereka punya kepentingan, jadi mereka sebarkan isu Wahabi itu untuk membendung orang-orang Islam agar kembali kepada kemurnian Islam. Mungkin ada golongan yang lain ya. Kalau memang ada, silahkan tambahkan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Jadi, pertanyaannya, Anda berada di kelompok yang mana? Apakah Anda Syiah yang sering melontarkan tuduhan-tuduhan Wahabi? Atau Anda hanya orang awam yang hanya ikut-ikutan? Dan yang ketiga, apakah Anda orang yang memiliki kepentingan itu tadi, teman-teman? Dan ketahuilah, teman-teman, isu Wahabi ini pertama kali dilontarkan oleh orang-orang Syiah karena mereka sangat benci sekali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bukan pengikut sunnah Nabi. Mereka mengaku mengikuti zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengkafirkan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka hanya mengakui kekhalifahan Ali. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Mereka mengkafirkan para sahabat dan menetapkan mereka kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan banyak lagi, teman-teman. Banyak lagi pelencengannya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan melihat bagaimana pandangan orang-orang Syiah kepada orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Orang-orang Syiah, teman-teman, menganggap orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi ini adalah orang-orang yang pemecah belah umat. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah ini, teman-teman, bukanlah orang-orang NU, bukan orang-orang dari Nahdlatul Ulama atau orang-orang yang menyebut diri mereka aswaja, bukan. Tetapi, teman-teman, yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah ini adalah orang-orang Salafi. Orang-orang yang mereka beri titel sebagai Wahabi dalam tanda kutip, teman-teman. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pengakuan dari tokoh Syiah sendiri, teman-teman. Tokoh Syiah Indonesia. Jadi, orang-orang Salafi ini, teman-teman, menurut dia adalah orang-orang yang suka memecah belah umat. Yang memecah belah umat, yang memecah belah antara Syiah dengan NU. Yang memecah belah antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi ini, teman-teman, yang mereka tuduh sebagai pemecah belah umat, yang suka membid'ah-bid'ahkan, bahkan, teman-teman, tuduhannya sampai mengatakan orang-orang Salafi ini suka mengkafir-kafirkan kelompok lain dan menghalalkan darah kelompok lain. Mana buktinya? Berapa banyak umat Islam yang bukan dari Salafi yang naik haji ke Mekah, yang umroh, selama ini mereka aman-aman saja, dijamin keselamatan mereka, teman-teman. Tidak ada satupun jemaah haji yang diambil darahnya, yang dihabisi oleh orang-orang Wahabi yang mereka tuduhkan.
Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara ahlu sunnah dan syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah bid'ah, teman-teman, ini harus disampaikan agar umat Islam di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini mereka bersatu, bukan memecah belah umat, tetapi mengajak umat bersatu di dalam sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan membuat amalan-amalan sendiri. Kelompok ini amalannya berbeda pula dengan kelompok yang satu lainnya. Kelompok ini berbeda pula dengan kelompok lainnya, membuat amalan-amalan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi, usaha salafi ataupun yang mereka sebut sebagai wahabi ini ingin menyatukan umat Islam di bawah sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Menjauhi bid'ah. Musuh kita yang nyata adalah Yahudi, Zionis Israel. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang memerangi Islam yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. Orang-orang yang disematkan gelar Wahabi ini, teman-teman, yang mereka tuduhkan, yang suka memecah belah umat, yang suka mengkafir-kafirkan, yang menghalalkan darah kaum muslimin, tuduhannya, teman-teman, tidak pernah memaksakan kehendak kepada kelompok lainnya, kepada umat Islam lainnya. Hanya sebatas menjelaskan ini adalah perkara bid'ah dan harus ditinggalkan, dan menjelaskan inilah amalan yang sesuai dengan sunnah, memberikan dalil Al-Quran dan hadis, teman-teman. Tidak pernah ada orang-orang salafi yang membubarkan kajian ahlul bid'ah. Apakah kalian pernah mendengar orang-orang salafi ataupun orang-orang yang mereka sebut sebagai wahabi membubarkan kajian ahlul bid'ah? Membubarkan majelis selawat joget-joget yang isinya dangdutan? Apakah pernah? Tidak pernah. Justru sebaliknya. Kalau kita kembali pada kasus pembahasan Wahabi, saya juga benci dengan Wahabi. Tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah, Wahabi yang hadir di Afrika, yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi, yang digelari dengan Al-Wahabi, ya, gelar ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia, menyesatkan semua kelompok di luar dia, menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah mujadid abad itu. Dan ini abad ke-18 kaum muslimin. Beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau. Salah satu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, teman-teman, adalah mengajak umat untuk memurnikan tauhid, memurnikan akidah, mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi dari perkara tahayul, bid'ah, khurafat yang banyak digunakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah lah yang mengkeramatkan kuburan, yang juga dibawa oleh agen-agen mereka ke Indonesia, seperti dari golongan para habaib yang Syiah, yang mengkultuskan golongan mereka, yang mengkultuskan wali-wali dari kalangan mereka. Faqih Al-Muqaddam, bahkan pasir kuburnya Faqih Al-Muqaddam, teman-teman, itu dijual di Indonesia, dijual di Shopee. Mereka mengajarkan kesyirikan. Bayangkan, hanya satu botol ini, teman-teman, satu botol parfum pasir dari kuburan Faqih Al-Muqaddam itu dijual dengan harga 1.800.000, ada di Shopee. Mereka mendakwahkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia untuk mengkultuskan diri mereka. Bukan hanya sekedar menghormati saja, teman-teman, tetapi mengkultuskan diri mereka. Mengaku sebagai zuriyah Nabi, tetapi amalannya jauh dari sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, bekas siwaknya saja, teman-teman, dilelang. Umat Islam rebutan. Bekas siwak pakai. Kue bekas gigitan Habib dilelang. Laku. Kenapa? Karena ditanamkan akidah kepada mereka-mereka yang awam ini, akidah yang rusak. Bertabaruk, mengambil berkah dari bekas pakaian Habib, dari bekas makanan Habib, bahkan rokok bekas Habib pun, teman-teman, itu dilelang. Rokok bekas Habib dilelang, na'udzubillah. Lalu coba kita lihat orang-orang atau kelompok-kelompok yang suka membubarkan kajian sunnah. Siapa mereka? Mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai aswaja. Tetapi kajian sunnah dibubarkan.
Pernahkah kita melihat mereka membubarkan kajian orang-orang ahlul bid'ah? Yang mana di dalam majelisnya ada biduan, artis dangdut, joget rame-rame. Mereka biarkan. Mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Selawatan rame-rame, isinya dangdutan, joget-joget. Lalu, siapa yang mereka musuhi? Wahabi. Lagi-lagi Wahabi yang disalahkan, teman-teman. Na'udzubillah. Inilah propaganda orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah lah yang melontarkan tuduhan Wahabi kepada Arab Saudi. Kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Orang-orang Syiah. Dan diikuti oleh orang-orang awam. Orang-orang yang masih awam termakan propagandanya orang-orang Syiah ini, teman-teman. Jadi, orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi ini, yang dituduh sebagai pemecah belah umat ini, itu salah, teman-teman. Salah. Tetapi orang-orang Wahabi ini justru mengajak umat Islam untuk bersatu di dalam akidah yang lurus. Di dalam sunnah. Bukan memecah belah umat. Tetapi antara yang hak dan yang batil itu harus dipisahkan, teman-teman. Tidak bisa. Tidak bisa dicampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa disatukan antara madu dengan racun, teman-teman. Nggak bisa. Tetapi kita mengajak umat Islam untuk kembali bersatu di bawah akidah yang lurus. Akidahnya para sahabat. Sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Menjauhi bid'ah, menjauhi tahayul, kurafat, bid'ah. Saya Rizky Misaputra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.